Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nuru an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Para jamaah sekalian, ikhwan fillah wa akhwati fillah rahiman wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan pada Allah, selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan sore hari ini kita kembali melanjutkan dua pembahasan kita. Yang pertama, kita akan melanjutkan pembahasan Syarh Sunnah karya Imam Al-Muzani rahimahullah, salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kemudian yang kedua, kita akan lanjut dengan pembahasan haji dari kitab Safinatun Najah, di mana pembahasan haji khusus dibahas oleh Syekh Muhammad bin Ali Al-Ba'atiyah. Baik, kita ulang dulu apa yang dibahas pada pembahasan sebelumnya. Sekarang di tengah antum sekalian ada buletin. Saya bacakan ulang dulu di situ. Nanti kita ambil pelajaran beragam dalamnya. Nanti ada tambahan dari muqaddimah dari Syarh Sunnah Imam Al-Muzani. Monggo dibaca. Mengenal Imam Al-Muzani. Mengenal Imam Al-Muzani. Abu Ibrahim Ismail bin Yahya bin Ismail bin Amr bin Muslim Al-Muzani Al-Mishri. Beliau adalah murid dari Imam Asy-Syafi'i. Baik, nama aslinya Ismail. Nama kunyahnya itu Abu Ibrahim. Kemudian bapaknya Yahya, kakeknya Ismail, di atasnya lagi Amr, kemudian di atasnya lagi Muslim Al-Muzani Al-Misri. Beliau murid senior dari Imam Asy-Syafi'i. Terus Al-Muzani. Al-Muzani adalah nama yang disandarkan pada Muzainah bin Ad bin Tobiqah bin Ilyas bin Mudhar bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Nama asli dari Muzainiyah adalah Amr. Nama aslinya adalah Amr ya. Sedangkan Muzainah itu bukan nama asli. Terus ia memakai nama ibunya, yaitu Muzainah binti Kalb binti Wabrah. Muzainah adalah ibu dari qabilah yang sangat masyhur. Nah, Muzainah itu sendiri nama ibunya. Muzainah ini adalah ibu dari qabilah yang sangat masyhur. Maka dipanggillah Imam Al-Muzani, disandarkan namanya pada Muzainah. Dan boleh penyandaran seperti itu tidak semata-mata penyandaran nama itu pada tempat, namun boleh dengan nama ibu dari suatu qabilah, boleh seperti apa yang dilakukan oleh Imam Al-Muzani. Terus yang kedua, Abu Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah At-Tahawi, wafat tahun 321 Hijriah. Nah, ini penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah. Terus yang ketiga, Abul Qasim Utsman bin Bashar Al-Anmati, gurunya Ibnu Suraij, wafat tahun 288 Hijriah. Baik, ada namanya Al-Anmati. Lalu yang keempat, Abu Yahya Zakaria bin Yahya As-Saji, guru di Basrah, wafat tahun 307 Hijriah. Al-Anmati dan As-Saji adalah di antara murid-murid terbaik Al-Muzani. Nah, dua ulama ini Al-Anmati dan As-Saji ini di antara murid terbaik dari Imam Al-Muzani. Lalu yang kelima,
Abul Hasan Ahmad bin Umair bin Jausa ad-Dimashqi, wafat tahun 320 Hijriah. Abul Hasan Ahmad bin Umair bin Jausa ad-Dimashqi, wafat tahun 320 Hijriah. Yang keenam Abu Nuaim Abdul Malik bin Muhammad Adi Al-Jarjani, wafat tahun 251 Hijriah. Taib. Yang ketujuh Abu Muhammad Abdurrahman bin Abi Hatim Ar-Razi, penulis kitab Al-Jahr wa At-Ta'dil, wafat tahun 327 Hijriah. Nah, atau biasa disebut Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, pakar jarah wa ta'dil dalam ilmu hadis. Ini berarti di antara murid-murid beliau itu ada ulama-ulama besar. Ya, tanda seorang guru yang bagus itu adalah ketika dia punya murid-murid yang sukses seperti Imam Al-Muzani ini. Terus sanjungan para ulama pada Imam Al-Muzani. Sanjungan para ulama pada Imam Al-Muzani. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa Imam Al-Muzani adalah penolong mazhab beliau. Nah, Imam Syafi'i mengatakan Imam Al-Muzani adalah nasiru madhabi, penolong madhabku. Ya, penolong madhabku. Karena pendapat-pendapat Imam Syafi'i banyak disebarkan oleh Imam Al-Muzani. Terus ada lagi perkataan dari Imam Az-Zahabi. Imam Az-Zahabi pada awal menyebut biografi beliau rahimahullah menyatakan Imam Al-Muzani adalah al-allamah, orang yang faqih dalam agama ini dan orang yang zuhud. Nah, lihat Imam Az-Zahabi dalam Siyar A'lam An-Nubala ketika menceritakan tokoh-tokoh dalam buku beliau yang berjilid-jilid, beliau katakan tentang Imam Al-Muzani, Imam Al-Muzani itu adalah al-allamah, ahli ilmu, orang yang faqih dalam agama ini, dan juga orang yang zuhud. Terus Amr bin Usman Al-Makki berkata, aku tidaklah pernah melihat seorang yang rajin ibadah yang sangat semangat melebihi Imam Al-Muzani, dan tidak ada yang bisa ajak dalam ibadah selain beliau. Aku pun tidak pernah melihat orang yang paling mengagungkan ilmu dan ahli ilmu selain beliau. Beliau terkenal sangat warok, dan sifat ini sudah diketahui banyak orang. Imam Al-Muzani pernah berkata bahwa akhlaknya itu diambil dari akhlaknya Imam Asy-Syafi'i. Lihat, Imam Muzani, selain tadi Imam Zahabi katakan Muzani itu sangat zuhud, di sini juga sangat warok, punya sifat kehati-hatian. Nanti ada pengertiannya di belakang. Juga ia katakan dia ambil akhlak beliau ini, Imam Al-Muzani ambil keseharian beliau dalam akhlak tingkah laku itu banyak mengambil dari guru beliau Imam Asy-Syafi'i. Terus pujian Imam Az-Zahabi mengenai ibadah beliau. Pujian Imam Az-Zahabi mengenai ibadah beliau. Telah sampai kepadaku bahwa Imam Al-Muzani ketika selesai merampungkan bahasan satu masalah yang ia masukkan dalam kitab Mukhtasarnya, setelahnya ia salat lillah 2 rakaat. Ia salat lillah karena Allah 2 rakaat. Tanda syukur ketika sudah menyelesaikan satu pembahasan atau satu masalah. Ya, maka menunjukkan giatnya beliau dalam ibadah seperti itu. Padahal masalah-masalah yang ia tulis itu banyak. Ya, setiap menyelesaikan satu masalah ia kerjakan 2 rakaat. Setiap selesaikan satu masalah lagi dia kerjakan 2 rakaat. Terus Imam Al-Muzani juga ketika luput dari satu salat jamaah, ia menembusnya dengan mengerjakan salat itu 25 kali. Ia tebus salat tersebut dengan mengerjakan salat 25 kali. Karena dalam riwayat disebutkan salat berjamaah itu 25 derajat daripada salat sendirian. Dia luput dari salat berjamaah. Maka dia ingin tebus tadi, dia ulangi salat itu sampai 25 kali. Dan pekerjaan seperti ini atau menebus seperti ini salah satu bentuk muhasabah dan sering dilakukan oleh para ulama salaf.
Ada yang lakukan sama juga seperti ini sampai bebaskan budak. Ya, ada yang lakukan hal yang lainnya lagi, misalnya suaranya lantang di hadapan orang tua, bebaskan 2 budak seperti yang dilakukan oleh Ibnu Aun. Ya, banyak kisah-kisah semacam ini. Para ulama tebus kesalahannya tadi dengan lakukan sodakoh, ya, dengan lakukan amalan yang lainnya untuk nebus itu. Kadang juga luput dari sholat sunnah fajar misalnya, mereka tebus lagi dengan yang lainnya karena saking utamanya sholat sunnah fajar. Ya, ini bisa dilihat di kitab-kitab muhasabah para ulama. Di antara yang menyusun kitab ini salah satu bahasan yaitu Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam kitabnya A'malul Qulub. Walau alam, saya belum tahu edisi terjemahannya sudah diterjemahkan ataukah belum. Terus Imam Al-Muzani juga biasa memandikan jenazah dalam rangka ta'abbud, ibadah dan mencari pahala. Ia biasa memandikan jenazah untuk melembutkan hati beliau, sehingga hal itu dijadikan kebiasaan. Beliaulah yang dulunya memandikan jenazah Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, beliaulah yang memandikan jenazah Imam Syafi'i, dan memang keseharian dari Imam Al-Muzani itu rajin memandikan jenazah. Kalau di tempat kita biasa yang ngurus jenazah siapa? Mbah kaum. Ya, kalau Imam Al-Muzani enggak, dia pingin untuk bisa memandikannya. Kalau itu jenazah laki-laki, ya, dia pingin bisa memandikannya karena itu lebih melembutkan hati. Karena lihat orang mati terus, ya, karena lihat orang mati terus nggak panjang angan-angan berarti saya akan seperti ini juga. Nah, dari pelajari seperti ini coba lihat ada kata hikmah di atas ini. Kalau kita ingin mempelajari kisah-kisah apa manfaatnya, nah, ini harusnya punya kebiasaan baca kisah-kisah para ulama, kisah Nabi, ya, kisah para sahabat. Nah, ini diantara pelajarannya di sini. Lihat kata hikmah di atas. Imam Abu Hanifah, coba dibaca. Lebih senang kata juganya itu dihapus saja. Imam Abu Hanifah. Kata hikmah. Imam Abu Hanifah juga lebih senang mempelajari kisah-kisah para ulama dibandingkan menguasai bab fikih. Beliau rahimahullah mengatakan, al-hikayatu an ulama wa mujalasatihim ahabbu ilayya min kathir minal fiqih li'annaha adabul qaum wa akhlaquhum. Kisah-kisah para ulama dan duduk bersama mereka lebih aku sukai daripada menguasai beberapa bab fikih, karena dalam kisah mereka diajarkan berbagai adab dan akhlak luhur mereka. Baik. Jadi apa manfaat kita pelajari kisah-kisah? Kadang para ulama misalnya sebelum kaji pembahasan kitab disebutkan dulu kisah tentang penulis. Apa manfaatnya? Lu coba lihat apa dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Ia katakan, aku lebih suka baca kisah-kisah para ulama atau duduk dengan para ulama dibandingkan dengan membaca berbagai macam bab-bab fikih. Karena kalau duduk dengan orang soleh, duduk dengan para ulama atau baca kisah-kisah mereka, iman itu bertambah. Ya, iman itu bertambah. Dan ini lebih ditekankan lagi kisah-kisah para ulama. Kalau kisah-kisah penemu barat, ya, atau kisah-kisah orang saat inilah, ya, pemain bola yang top siapa gitu, ya semua hambar saja kalau dibaca. Cuma kesuksesan dalam dunia saja. Ya, namun kalau kisah para ulama, lihat tadi ibadahnya bagaimana, kebiasaannya itu bagaimana. Tidak meninggalkan satu ibadah, kalau tinggalkan dia tebus. Ini diajarkan di sini. Kenapa lebih utama dari bab fikih? Karena kalau orang itu pelajari fikih, pelajari terus, wah, orang akan nilai dia, wah, dia itu pintar sekali, fakih sekali, wah, dia itu kuasai banyak dalil, wah, dia kuasai banyak qaul, banyak pendapat. Nah, namun belum tentu dia mengamalkan itu. Namun kalau orang baca kisah, bisa gali pelajaran langsung dan bisa diamalkan tadi kisah-kisah tersebut. Maka menunjukkan bahwasanya, ya, kita
lebih bagus juga konsen pada membaca kisah-kisah para ulama, apalagi mempelajari adab-adab, akhlak-akhlak. Bahkan para ulama tekankan seperti ini. Mereka tekankan, pelajarilah adab qabla ta'allamul ilma, qabla ta'allamul ilm. Pelajarilah adab sebelum mempelajari ilmu. Adab itu dipelajari dulu. Makanya biasanya kalau orang itu wataknya itu keras, tingkah lakunya itu kasar, atau sudah lama ngaji kok kelakuannya kayak gitu, biasanya karena langsung pelajari ilmu, tidak mau mempelajari adab dulu. Ya sedikit-sedikit lihat orang itu salah, wah ini bid'ah, ini sesat, ini dolalah, ini finnar, ini langsung itu main vonis-vonis saja. Tidak memberikan uzur dulu. Oh ini simbah-simbah lakukan kayak gini. Oh mungkin karena nggak ada yang ngajar ya. Oh berarti saya harus belajar untuk pahamkan orang. Ya jadi jangan salahkan dulu, malah sebaliknya. Ini mungkin gara-gara saya kurang belajar, orang-orang sekitar saya juga kurang belajar, sehingga ya kurang dalam memberikan pelajaran ilmu kepada yang lainnya. Harusnya kayak gitu. Itu kan buat orang itu berusaha belajar terus, berusaha belajar. Gimana saya dakwahi tetangga saya? Gimana saya dakwahi jamaah-jamaah di masjid saya? Gimana ini dakwahi orang tua saya, dakwahi mertua saya? Ya pasti dia pikirnya seperti itu. Namun kalau pikirnya vonis tadi gimana coba? Mau dakwahin nggak itu? Kan sudah dolalah ya kan? Ya kan sudah finnar tadi kan? Ya sudah, dia lepas tangan aja sudah. Nggak mau sama sekali. Oh lakukan kayak gini lagi, wah tuduhannya lebih sesat lagi. Kamu coba kalau pelajari adab dulu, oh tahu ini kisah-kisah kayak gini ya, menggugah hati. Maka ia lebih suka mempelajari seperti itu karena kisah-kisah tadi diajarkan adab dan akhlak-akhlak yang luhur. Sekarang kita lihat Imam Al-Muzani meninggal dunia. Imam Al-Muzani meninggal dunia. Imam Al-Muzani meninggal dunia pada tahun 264 Hijriah pada bulan Ramadan pada usia 89 tahun. Baik, pada usia 89 tahun dan meninggal pada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Namun ingat, seorang itu meninggal dunia pada hari yang mulia, misalnya hari Jumat, pada bulan yang mulia, misalnya bulan Ramadan, tetap melihat amalannya itu bagaimana. Karena bisa jadi ada perampok meninggal juga hari Jumat misalnya. Ada yang selingkuh ya digebuk massa malam Ramadan. Bisa nggak? Bisa saja. Apa husnul khatimah? Dia meninggalnya di bulan Ramadan. Orang cuma tahu aja. Masya Allah meninggalnya bulan Ramadan. Ternyata ketangkap basah habis selingkuh. Yang dipukul massa. Meninggal pada malam Ramadan. Husnul khatimah. Ya, tinggal dengan amal jelek. Maka lihat amalannya juga. Jadi hari ini bukan jadi ketentuan langsung husnul khatimah, bukan. Lihat ujung akhir amalnya seperti apa. Namun kalau ada yang pas dengan itu dan dia tutup dengan amal baik, kita doakan itu meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Lalu catatan mengenai zuhud dan wara. Tadi kan disebutkan kata-kata zuhud dan wara. Dibaca. Catatan mengenai zuhud dan wara. Mengenai wara disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Jika muncul keraguan-raguan akan halal dan haramnya sesuatu, sedangkan tidak ada dalil tegas, tidak ada ijma' atau konsensus ulama, lalu yang punya kemampuan berijtihad, ia berijtihad dengan menggandengkan hukum pada dalil, lalu jadinya ada yang halal, namun ada yang masih tidak jelas hukumnya, maka sikap wara' adalah meninggalkan yang masih meragukan tersebut. Sikap wara' seperti ini termasuk dalam sabda Nabi SAW, barang siapa yang selamat dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Yunus. Ya lihat, wara' berarti apa? Digarisbawahi pada kalimat meninggalkan yang masih meragukan tersebut. Jadi ada hukum halal, ada hukum haram, di tengah-tengahnya itu ada yang masih samar, ada yang masih meragukan. Maka sikap kita kalau meninggalkan yang masih meragukan ini disebut sikap apa?
wara. Ini masuk dalam sabda Nabi SAW. Barang siapa meninggalkan yang syubhat, barang siapa yang selamat dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan juga telah menyelamatkan kehormatannya. Terus Yunus bin Ubaid berkata, wara adalah keluar dari syubhat atau perkara yang samar dan setiap saat selalu mengintrospeksi diri. Nah itu berarti kalau menurut Yunus bin Ubaid dua hal. Wara itu yang pertama, keluar dari yang samar. Kemudian yang kedua, setiap saat selalu mengintrospeksi diri. Itu namanya apa? Wara. Jadi kesimpulannya ada dua. Wara itu apa? Satu, meninggalkan yang samar. Dua, selalu menintrospeksi diri. Selalu mengintrospeksi diri. Nah, sekarang zuhud. Zuhud sebagaimana Abu Sulaiman Ad-Darani An-Zuhda, nanti tambah kata ya, sebagaimana kata Abu Sulaiman Ad-Darani. Terus sebagaimana kata Abu Sulaiman Ad-Darani, an-zuhda fi tarki ma yusghiluka 'anillah. Zuhud adalah meninggalkan berbagai hal yang dapat melalaikan dari mengingat Allah. Berarti segala hal yang membuat kita itu lalai dari mengingat Allah kita tinggalkan. Berarti kita memiliki sifat zuhud. Kalau kesibukan kita itu banyak menyibukkan kita dengan dunia, lalai dari ibadah, kita tinggalkan, maka itu di dalamnya ada sifat zuhud. Contoh misalnya lulus terus kerja, ada dua pekerjaan. Satu gajinya sederhana, namun ibadahnya bisa rutin tertib. Dua, gajinya besar, namun apa? Sholat tepat waktu saja sulit. Ya, sholat tepat waktu saja sulit. Ini bukan di awal waktu, tepat waktu saja. Maksudnya ada waktu zuhur awal akhir gitu. Untuk kerjakan sholat zuhur di waktunya saja nggak bisa. Namun gajinya besar. Sifat zuhud itu bagaimana? Zuhud itu meninggalkan sesuatu yang melalaikan dari Allah. Berarti kalau dia memiliki sifat zuhud dalam dua kasus tadi, dia pilih gaji yang besar atau gaji yang kecil namun bisa ibadah? Pilih gaji yang kecil tadi namun bisa ibadah. Sifat zuhud seperti itu. Karena kalau sudah merasakan nikmat ibadah yang kecil tadi itu jadi terlupakan gitu saja. Namun kalau orang itu mikirnya cuma gaji saja, cuma harta saja sudah. Cuma pikir nanti gaji ini biar saya bisa jalan-jalan ke luar negeri lah, biar bisa beli ini, beli ini. Semua jadi lupa nanti. Ibadahnya jadi lupa. Dan pasti akan penuh penyesalan sekali kalau dia sudah dapat nikmat merasakan ibadah. Kalau dia punya waktu luang ibadah bisa enak gitu. Oh kenapa dari dulu saya nggak bisa ibadah rutin ya? Cuma gara-gara gaji ini saja. Maka timbang baik-baik kalau memilih pekerjaan seperti itu. Ada sifat zuhud yang kita diajarkan. Ulama-ulama tadi mengajarkan seperti itu. Masya Allah mereka zuhud dengan dunia itu bagaimana, tinggalkan dunia demi bisa dekat dengan Allah, beribadah kepada Allah. Baik, itu penjelasan tentang biografi Imam Al-Muzani. Lalu setelah itu kita masuk ke pembahasan Imam Al-Muzani, itu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya jelaskan dulu tentang Bismillahirrahmanirrahim. Beliau memulai dengan menyebut apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini sambil di papan tulis ya.
Saya sampai tulis di papan tulis, ya masalah ini cuma akhwat saja belum bisa lihat, namun bisa saya dikte nanti. Lihat, beliau memulai kitabnya dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebutkan artinya dulu satu-satu. Bismi, bi itu artinya dengan. Ismi itu nama. Allah berarti lafaz jalalah Allah. Kemudian Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Nah, biasa memulai dengan bismillah ini awal surat. Kalau kita nulis juga risalah atau kitab semacam ini, sebenarnya ada kata yang tersembunyi, atau istilah bahasa Arabnya adalah kata yang ditakdirkan, disembunyikan, yaitu bismillahi aktubu. Dengan nama Allah aku menulis kitab ini. Ya, dengan nama Allah aku menulis kitab ini. Jadi sebenarnya ada kata yang tersembunyi. Jadi dengan nama Allah aku memulai aktivitas. Aktivitasnya apa di sini? Menulis. Maka beliau maksudkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah aku menulis kitab ini. Sedangkan kata Allah, lafaz jalalah Allah itu berasal dari kata al-ilah. Artinya sesembahan. Artinya yang berhak disembah. Jadi kalau menyebut Allah sudah nama yang kita sudah kenal. Namun kata dasarnya itu dari kata al-ilah, artinya al-ma'bud. Sesuatu yang berhak disembah. Zat yang berhak disembah. Ya, sekarang Ar-Rahman.
Ditulis arti Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama Allah yang khusus bagi Allah, yang artinya yang memberi rahmat yang luas. Memberi rahmat yang luas, yaitu kepada siapa saja berarti, baik kepada orang beriman, orang tidak beriman, orang yang sholat, orang yang tidak sholat, orang yang beriman, orang yang kafir, orang yang percaya pada Tuhan, orang yang tidak percaya pada Tuhan, semua diberikan rahmat. Diberikan rahmat apa? Bisa hidup, diberi rezeki, sehat. Terus Ar-Rahim. Ar-Rahim itu diantara nama Allah, artinya yang memberi rahmat yang khusus kepada siapa yang Allah kehendaki. Ar-Rahim itu artinya yang beri rahmat yang khusus kepada siapa yang Allah kehendaki. Berarti cuma beri kepada orang-orang beriman saja, berupa iman, berupa ilmu, berupa hidayah, petunjuk untuk beramal. Maka Ar-Rahim punya nama lebih sempit lagi, namun diberikan kepada orang-orang yang khusus saja. Kalau Ar-Rahman memberikan rahmat yang luas. Maka kalau panjenengan itu baca Bismillahirrahmanirrahim dalam salat, itu artinya maknakan bismi itu apa, lafaz jalalah Allah itu apa, Ar-Rahman itu apa, kemudian Ar-Rahim juga itu apa. Paham ini ya? Nah, itu penjelasan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, apa tujuannya Imam Al-Muzani mengawali kitabnya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim? Ini biasa kebiasaan para ulama. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mulai kitab-kitabnya juga demikian, pakai Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 sebab atau ada 3 alasan kenapa mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ditulis 3 alasan ini. 1, karena mengikuti kitab Allah dan kebiasaan para nabi. Karena mengikuti kitab Allah dan kebiasaan para nabi alaihimus salatu wassalam. Al-Quran dimulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Para nabi juga kebiasaan nulis apa, pakai nama Allah dulu. Terus yang kedua, mengikuti ulama sebelumnya dan kebiasaan para salaf. Mengikuti ulama sebelumnya dan kebiasaan para salaf. Jadi ulama-ulama sebelum-sebelumnya juga mulai dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Terus yang ketiga alasannya untuk tabarruk atau mengambil berkah dengan menyebut nama Allah.
Untuk apa? Tabarruk atau mengambil berkah dengan menyebut nama Allah. Coba ulang, yang pertama apa? Alasannya, satu, mengikuti kitab Allah dan kebiasaan para nabi. Dua, mengikuti ulama sebelumnya dan kebiasaan para salaf. Tiga, untuk tabarruk atau mengambil berkah dengan menyebut nama Allah. Nah, itu biasanya dijadikan alasan para ulama memulai menulis risalah, menulis kitab dengan bacaan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sebenarnya penggunaan bismillahirrahmanirrahim itu umum. Nanti akan saya ulas di pertemuan berikutnya, insya Allah saya tulis dengan dalil-dalilnya. Nanti pada buletin saya tulis lengkap. Ya, ini disebutkan perinciannya oleh Syekh Mustafa Al-Dawi dalam pembahasan tafsir surat Al-Fatihah. Saya sebutkan itu apa atau kapan kita itu baca Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sampai di situ untuk pembahasan Syarhus Sunnah.